Ya, jadi Pancasila itu memerintahkan kepada kita sebagai rakyat Indonesia untuk bertakwa ya. Takwa itu sebetulnya adanya di Islam aja. Intinya lah taat kepada agamanya masing-masing. Waktu itu yang disahkan itu hanya 5 agama ya. Belum Konghucu. Nah, Konghucu diakui sebagai salah satu agama itu zaman Gus Dur jadi presiden. Dan saya tanya kemarin sama Cina itu, katanya itu sebagai apa namanya satu keyakinan saja gitu, Konghucu ya. Saya tanya kitabnya ada nggak? Nggak ada. Dia bilang sih, tapi nggak tahu karena dia nggak tahu ya. Nah itu, jadi ketuhanan yang Maha Esa itu dijabarkan di dalam butir-butir Pancasila menjadi 4. Salah satunya tadi yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang Islam, seperti itu. Kemudian yang butir yang kedua, menghormati dan bersama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang beda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Itu kerukunan ya. Rukun itu duduk sing rukun ya, artinya berbeda tidak harus bertengkar. Itu prinsip rukun. Ya. Kemudian kalau memang berbeda tidak usah disama-samakan. Itu intinya rukun tuh. Ya, saling menghargai. Berarti ada harganya nih ya. Ya, itu dulu staf saya itu saking pengen menghargai orang lain ya. Dia musik tuh pakai begini yang apa namanya? Dia ini sekali gitu ya. Dia bermusik tapi kalau musiknya nggak senang orang lain kan repot juga. Dia pakai itu. Ya, bagus tuh, itu sebagai bentuk saling menghargai. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, saya punya teman itu kalau Jumat di masjid, kalau Minggu di gereja. Apa agamanya? Ikut, ya agamanya sih Islam. Pekerjaannya apa kira-kira? Tukang parkir. Iya, ada yang menteri, ada yang tukang parkir. Ya, kehidupan seperti itu ya. Ini dapat juga saya dari ya. Yang ketiga, tadi baru kedua ya? Ketiga itu Pak. Tiga. Keempat? Yang keempat itu tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Nah itu ya, nggak boleh memaksakan agama seorang pada yang lain. Islam mengajarkan bahwa masuk Islam itu harus secara sukarela berdasarkan proses berpikir. Ada seorang Batak namanya Nababan. Saya hanya satu-satunya Batak yang jadi penceramah. Jadi dia anak seorang miskin ya, tapi nggak tahu kenapa melihat seorang membalik dia begitu inginnya. Jadilah dia sudah dakwah di 60 negara. Sewaktu-waktu dia ditanya sama audiennya, Pak, kok Bapak hebatnya? Kami ini dari lahir atau baru dibikin aja sudah Islam, tapi Islamnya seperti ini. Tapi Bapak hebat. Padahal Bapak tadi bilang orang tuanya sangat miskin. Dia bilang Islam itu ada Islam turunan dan Islam tanjakan. Kalau saya Islam tanjakan, kata dia, kata Nababan. Apa itu maksudnya Pak? Nah, Islam keturunan itu kan sejak lahir juga sudah Islam. Gitu. Saya tanya Neng, kalau kita sebagai pengendara supir ya, mobil misalnya, itu kalau jalannya nanjak, apa yang diinjak oleh kaki? Gas ya. Nah, kalau turun yang diinjak, nah itu. Apa bedanya Islam tanjakan dan Islam turunan? Kalau Islam turunan itu yang diinjak adalah rem. Maksudnya apa? Pengen bisa baca Quran, besok lagi. Pengen bisa bahasa Arab, besok lagi. Tarsok lagi. Ntar.
Nah itu. Kalau saya ini Islam tanjakan, jadi yang diinjak gas. Saya harus bisa baca Quran 5 bulan. Saya harus bisa baca bahasa Arab 2 tahun misalnya. Selalu bikin target. Jadi yang diinjak itu gas, cepat. Nah, bisa kita lihat Nababan, kemudian yang Felix ya. Felix siapa itu? Yang Cina tuh? Felix Xiao ya, kemudian Sapi Antonio. Itu Sapi Antonio itu bikin buku itu harganya 1 juta 1 paket. Saya beli, bagus sekali itu. Nah kita ini Islam turunan, jadi ya santai aja gitu. Kalau mereka itu Islam tanjakan, selalu bikin target-target. Oleh karena itu teman-teman harus juga seperti Nababan itu. Jadi Nababan itu terlahir dari orang yang sangat miskin, kemudian pergi ke Jawa cari kiai pesantren. Kata Pak Kiai, nah kalau kamu ingin belajar di sini boleh, tapi urusan ilmu gratis. Tapi untuk makan Anda harus cari sendiri. Gimana caranya saya nggak tahu. Nah, lalu dia melakukan dengan mencari rumput ya, buat dijual ke orang yang punya kambing. Ya, waktu itu paling dapatnya 1.000 begitu ya. Teman-teman, nggak, apa namanya, percaya nggak? Gaji saya PNS tahun 1999 itu 114. Kalau sekarang cukup apa itu? Ke Padang juga nggak cukup tuh. Warung Padang ya. Artinya apa? Nilai uang itu menurun terus. Ya, dalam keadaan normal aja 10% turun. Saya menjual tanah itu tahun 93 ya, dengan luas yang sama tahun 2020. Itu 93 harganya cuma 1 juta. Kalau 2020 itu 400 juta. Dalam ya jangka 30 tahun bedanya. Jadi tanah itu rata-rata naiknya itu 20% setiap tahun. Jadi kalau investasi yang aman dan terbaik itu tanah, bukan yang lain. Uang itu menurun itu. Jadi maksudnya begini, kalau uang hari ini 1 juta, itu tahun depan itu nilainya menurun jadi bukan 10%, 900 seperti itu. Jadi saya beli, kalau jadi tuh beli rumah itu 2,5 juta tahun 95 baru masuk PNS. Nah 10 tahun kemudian itu 25 juta harga rumahnya, rumah sederhana. Cuma waktu itu dibeliin untuk apa namanya, perluasan dapur ya. Kata saya tuh kalau dulu dibeliin seperti itu. Tapi kalau ada bangunannya semakin turun harganya, tanah semakin naik. Jadi bagusnya kosong. Ya seperti itu ya. Kembali kepada Nababan. Tapi digigih itu ya, dengan seperti itu terus berjuang. Dan selalu misalnya masuk ke bahasa Arab dari Saudi itu di Jakarta. Sebetulnya dia dinyatakan tidak lulus, tapi karena melihat semangatnya diluluskan. Bukan KKN, tapi karena membuka peluang untuk orang yang semangat nih. Akhirnya terus lulus. Dan sekarang sudah menjadi penceramah di 60 negara. Dia pergi-pergi gitu. Nah kalau saya sudah 60 negara itu melalui YouTube, saya tidak usah pergi. Pikiran-pikiran sayanya aja. Alhamdulillah saya sudah ditonton 60 negara. Penontonnya itu ada persentasenya tuh. Indonesia 50%. Ranking yang kedua itu Irak 22%, yang lainnya di bawah itu. Saya tidak nyangka. Fantasiru fil ar, bertebarah kamu di muka bumi, itu bisa dalam bentuk fisik ya. Kalau negara saya baru 2, Malaysia sama, kalau pergi secara fisik ya, sama Saudi, haji sama umroh. Nah, kalau Nababan itu 60 negara. Seperti itu. Nggak nyangka, saya tadinya tidak percaya. Jadi setiap negara itu ada yang namanya subtitle. Subtitle itu menerjemahkan semua bahasa ke dalam bahasa negaranya. Jadilah itu. Nababan mengajarkan kepada kita itu harus jadi Islam tanjaka. Kintarge. Oke, sampai di sini. Saya menanti pertanyaan. Saya sudah bikin videonya, PDF-nya gitu. Dari sini kuliah ini tinggal tanya jawab. Tapi kalaupun tidak sempat nggak apa-apa. Ini aja dulu biasanya saya suruh sampai apa? Gimana?
Nah, TikTok ya. Ini fokus di sini. Jadi pandangan hidup adalah pandangan hidup adalah dua kata aja dulu. Coba. Pandangan hidup adalah hafal ya. Nah, ditambah satu kata, pandangan hidup adalah kristalisasi. Pandangan hidup adalah kristalisasi. Begitu. Kalau banyakkan sih ngelingkar. Coba dicoba. Teling dulu. Pandangan hidup adalah tiga kata, bisa ya? Pandangan hidup adalah kristalisasi. Pandangan hidup adalah kristalisasi. Terus ya, enggak. Ya? Pandangan hidup adalah kristalisasi. Terus? pandangan hidup Adalah kristalisasi pandangan hidup adalah kristalisasi. pandangan hidup Nambah satu kata. Dari. Tanpa membaca. pandangan hidup Adalah kristalisasi Dari. dari pandangan hidup adalah kristalisasi dari pandangan hidup adalah kristalisasi dari pandangan hidup adalah kristalisasi dari Tambah lagi. Nilai-nilai. pandangan hidup adalah kristalisasi dari nilai-nilai pandangan hidup adalah kristalisasi Nah, dari nilai-nilai pandangan hidup adalah kristalisasi ya nambah lagi. Sampai suatu bangsa. pandangan hidup adalah kristalisasi dari nilai-nilai suatu bangsa. Ya cukup dulu ya, barangkali kaget. Ini polanya begitu. Nah sekarang masuk ke kalau mau diulang saya setel. Jadi saya prinsipnya sedikit tapi paham dan mendalam, daripada banyak masuk ke telinga kanan keluar telinga kiri. Nanti saya akan mengulang-ulang dan nagih ya. Jadi pertemuan ke depan saya akan nagih sesuai kemampuan aja, apa yang masih diingat pertemuan belakang. Dan videonya nanti saya akan masuk ke YouTube. Makanya kalau pengen diulang, mau dengerin ulang. Kalau lanjut. Oke ya. Nah, sekarang kerangka berpikir dan sistematika dalam bab 1. Nanti kita ini perdalam, coba papan tulisnya belum ada ya. Silahkan gantian sehalaman baca. Neng dulu Neng. Halaman 1. Kerangka berpikir dan sistematika. Terus sehalaman. Bab 1, tema dan materi. Yang pertama ada latar belakang pendidikan Pancasila. Yang kedua, kebijakan nasional pembangunan bangsa dan bangsa. Nah itu ya. Kita bahas dulu satu halaman. Apa kira-kira Mas penjelasannya? Halaman 1. Nah ketika kita belajar maka saya harapkan punya kamus besar bahasa Indonesia dalam aplikasi ya. Jadi misalnya sistematika, naon itu teh? Nah kamus besar bahasa Indonesia ya ada ini di HP saya. Kalau bisa nanti setelah ini ada waktu untuk upload ya kamus besar bahasa Indonesia. Ayo Mas, ada yang terini nggak di sini di halaman 1 yang bisa dijelasin? Sistematika apa itu? semacam apa ya, kayak udah di ada bolanya itu Pak, udah di apa sih, udah diatur itu. Kalau Mas naik motor naik mobil ke sini? Naik motor. Motor. Apa tuh urutannya naik motor? Naik dulu jalan, habis itu sampai
Pakai gigi kan anu tanpa ini enggak? Posneleng. Pakai metik, Pak. Metik. Iya. Ya. Kalau metik nggak mungkin giginya masuk ya dalam keadaan mati ya. Gas aja. Iya. Kalau giginya itu kan bisa dalam keadaan diam tapi giginya masuk satu kan bisa. Kalau metik nggak mungkin ya. Langsung ya. Terus setelah itu, jadi langsung di ini aja starter. Jadi dibunyi. awalnya itu dipanasin dulu Pak, kayak 2 menit gitu. Eta. Ya. Panasin. Dulu, habis itu dipakai dan sampai ini Pak. Nah itu namanya sistematika. Jadi urutan. Neng kalau bangun tidur apa urutannya nih? Apa yang dilakukan bangun tidur? Terus? Nah itu, terus sholat ya, berarti nggak wudhu tuh. Itu maksud saya tuh. Ya ke kamar mandi dulu, wudhu dulu, baru sholat, gitu ya. Gitu. Nah itu sistematika tuh. Ya. Nah tema saya kira ngerti ya, tema itu judul lah. Kemudian materi, latar belakang pendidikan Pancasila. Nah jadi pada tahun 1998 sampai 2016 itu nggak ada itu pendidikan Pancasila di kampus. Pancasila terlupakan. Mengapa terlupakan? Karena sebagai epoira ya, rasa gembira terhadap zaman Pak Harto di mana Pancasila itu sebagai alat pukul bagi lawan politiknya. Jadi kalau orang menentang Pak Harto tuh bilangnya itu kalau nggak PKI itu anti Pancasila. Seperti itu. Ya, maka ketika Pak Harto turun tuh sesuatu hal yang menjadi senjata Pak Harto itu dibuang lah begitu ya. Itu 98 sampai 2016 muncul undang-undang itu berapa tahun tuh? Ya 18 tahun ya kurang lebih. Nah ini latar belakang mengapa ada pendidikan Pancasila. Nanti di dalamnya itu terdapat 8 problem bangsa Indonesia ketika buku ini ditulis. Nah ini bukunya yang dipegang. Simpan aja dulu barangkali repot. Sini bawa nggak apa-apa. Ya, kalau bisa lupa sayanya ya. Gitu ya. Jadi dilupakan. Lalu selama itu ya tidak ada itu mata kuliah Pancasila di kampusnya. Jadi di dalam hidup itu ada yang dinamakan dengan dialektikal Hegel. Jadi tesa, antitesa, sintesa. Apa itu? Tesa itu pendapat orang, lalu yang bertentangan itu namanya antitesa. Nah, sintesa itu adalah gabungan antara yang tesa dengan sintesa. Misalnya contoh ini kaitannya dengan Pancasila ya. Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa Presiden dipilih oleh MPR untuk Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Kemudian dirubah menjadi dipilih oleh rakyat. Sekarang itu tambah bangkrut Indonesia, tambah terpugu. Tadinya punya pemikiran bahwa diharapkan karena dipilih oleh rakyat langsung menghasilkan pemimpin yang lebih baik, begitu. Itu dasar pemikirannya. Mengapa presiden dipilih oleh MPR dirubah oleh rakyat? Ya. Asumsinya anggapannya bahwa tidak mungkin seluruh rakyat disogok. Ternyata bisa itu rakyat disogoknya. NPWP itu nomor piro wani piro. Nah itu tesa, sintesa, tesa, antitesa, sintesa. Kemarin ketika sekitar pemilihan presiden itu Anies itu dianggap antitesa Jokowi ya. Itu. Menurut seseorang namanya Julpan Lindan. Nah itu latar belakangnya. Jadi Pancasila terlupakan, lalu ini kacau banget ini ya. Maka muncullah di tulisan di sini adalah 8 persoalan bangsa Indonesia ya. Misalnya bayar pajak tidak sepenuhnya pada bayar, dekadensi moral ya, kemudian narkoba, kemudian teroris. Sekarang sepi nih. Udah berapa lama ya?
biasanya apa-apa teroris untuk mengalihkan isu ya, mengalihkan isu di mana ada isu tertentu dialihkan melalui diantaranya itu. Nah ini latar belakang mengapa ada pendidikan Pancasila. Kemudian yang kedua, kebijakan nasional, pembangunan bangsa dan karakter. Nah apa itu pembangunan? Pembangunan adalah usaha sadar dan terencana suatu bangsa untuk memperbaiki negaranya, ya, negaranya dan rakyatnya, namanya pembangunan. Saya kebetulan S2-nya itu salah satunya ekonomi pembangunan. Jadi ada ilmu ekonomi pembangunan itu adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana negara berkembang itu menjadi negara maju. Ya. Ternyata teori itu hanya bisa dilaksanakan di sebagian negara, di antaranya Korea Selatan. Itu negara yang berkembang, itu penghalusan. Sebetulnya negara mundur ya. Itu menjadi negara maju Korea Selatan. Itu sumber inspirasinya itu dari Quran itu. Presiden Korea Selatan tahun 1970 pergi ke Indonesia dan keliling. Terakhir itu ke Masjid Baitur Rahim. Kemudian dia melihat ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu surat Ar-Ra'd ayat 11 ya. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila kaum itu sendiri tidak merubahnya. Apa itu? Nah, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Korea dan menjadi jargon, menjadi sumber semangat bagi orang Korea Selatan untuk menjadi negara maju. Dan itu berhasil. Jadi kegagalan negara berkembang menjadi negara maju itu adalah faktor utamanya adalah budayanya. Karakternya tidak bisa berubah. Itu ya. RR-nya sekarang apa? Jargon negaranya 996. Oh, apa itu 96? Bekerja sehari 9 jam dalam waktu seminggu 6 hari. Jadi Sabtu berangkat. Itu. Sekarang sudah hampir sama dengan Amerika ekonominya. Jadi RRC yang kita benci itu banyak orang ya, dia mampu mengurus negaranya, mengurus rakyatnya, kemiskinan teratasi satu generasi kata Prabowo itu 40 tahun. Itu rumusnya, salah satunya adalah 996. Kemudian yang kedua ada yang namanya 3-4 ilmu ya, sains, teknologi, ya, kemudian art, kemudian matematik. Ya. Jadi ada 4 disiplin ilmu minimal 4 itu yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan manusia. Di antaranya di Jakarta itu bagaimana merubah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi apa itu lupa saya. Itu, ya. Itu ilmunya ada 4, tapi ada yang bilang 5. Jadi sains, teknologi, kemudian matematika, informatika ya, ada 4. Itu sampah menjadi apa lupa di DKI itu. Sesuatu yang tidak bermanfaat menjadi manfaat. Itulah kemampuan manusia. Contoh lain misalnya di Saudi Arabia itu tanahnya tandus, lalu dia ngebor 1 kilometer, 1000 meter ke dalam itu ada air. Sekarang menjadi tanah subur. Lah itu kehebatan. Sama Republik Rakyat Cina itu mengebor 1000 meter dalamnya, keluarlah air. RRC itu negara satu-satunya negara yang tidak punya sungai itu, tidak punya laut. Sungai sih ada, laut. Jadi semua satu hamparan tanpa diselangi seperti Indonesia itu ya, antar pulau ada laut. Nah ini pembangunan karakter. Karakter itu baik buruk ya, nanti kita secara khusus kalau mau pelajari saya kasih. Jadi sebagai orang yang ramah, orang labil itu contoh-contoh karakter ya. Nah, kalau karakter Nabi itu ada 4 tuh, sidik, patonah, tablik ya. Stab itu, S-nya sidik, tablik, A-nya amanah, patonah. Nah, ini karakter ya. Kebijakan nasional, pembangunan bangsa dan karakter.
Setiap profesi itu punya karakter masing-masing. Nah, kalau transformasi terjadi perpindahan profesi itu butuh satu energi yang besar ya. Pak Amin Rais itu sebetulnya pada tahun 99 80% berpotensi jadi presiden. Cuma karena karakternya sebagai dosen tidak bisa luntur, maka ditawari jadi presiden itu nelpon dulu ibunya. Bu, saya sudah ketua MPR, teman-teman ngusulin presiden. Jangan nak, katanya. Sudah cukup lah gitu. Nah itu karakter dosennya itu masih melekat. Dan dia nggak enak juga, cuma 7% pemenang peluang jadi presiden. Akhirnya sikap seperti itu dimanfaatkan oleh Gus Dur ya. Nah, Gus Dur juga sama itu, PKB-nya cuma berapa persen, yang tinggi kan PDIP waktu itu 35% gitu. Banyak misalnya yang berubah profesi itu gagal ya. Sandiaga Uno nyalonkan wakil presiden gagal, MZ mimpin partai P3 Reformasi gagal, Tanti Abeng manajer 1 miliar menjadi menteri masuk penjara. Ya, ada juga yang berhasil, tapi belum ada penelitian berapa persentase orang yang pindah profesi itu jadi berhasil. Termasuk Gus Dur ya, pemimpin agama jadi presiden gagal itu karena tidak selesai 2,5%, 2,5 tahun. Ini jadi kita belajar itu harus memahami kata per kata. Kalau masih ada yang belum paham, maka bukalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, jadi saya perlihatkan cuma lagi rekaman. Any question, please? Neng, lanjut Neng, halaman berikutnya. Yang ketiga ada landasan hukum pendidikan Pancasila. Kerangka konseptual pendidikan Pancasila. Yang keempat ada visi dan misi. Yang kelima tujuan pendidikan Pancasila. Yang keenam desain Pancasila. Ya, yang ketujuh kompetensi inti dan kompetensi dasar. Ini karena kagok nih. Satu dulu ya, landasan hukum pendidikan Pancasila. Nanti ada undang-undangnya. Tahun berapa itu? 2000 ada. Nah itu ya, harus ada landasan hukumnya supaya tidak terombang-ambing. Kalau sudah ada landasan hukumnya dalam bentuk undang-undang itu pasal 35 kalau intinya bahwa harus menyelenggarakan ya pendidikan PKN dan Pancasila di semua kampus apapun jurusannya, supaya Pancasilais ya, calon sarjana itu jangan sampai pinter tapi bertentangan dengan Pancasila ya. Kemudian kerangka konseptual pendidikan Pancasila. Nah konsep itu draft ya. Nah kerangka itu ya seperti rumah itu ada kerangkanya ya. Pancasila juga ada kerangkanya. Kemudian visi dan misi. Jadi visi itu adalah gambaran masa depan yang ingin dicapai ya. Dan misinya itu adalah menjalankan apa yang menjadi visi, jalan yang harus ditempuh dalam rangka mencapai visi itu adalah misi. Nah, visi besar bahasa Indonesia adalah masyarakat adil dan makmur. Masyarakat adil dan makmur itu apa ininya, indikatornya? Jadi adil itu dalam arti luasnya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Apa maksudnya? Jadi kalau orang bersalahnya kecil ya hukumannya pendek. Kalau orang kesalahannya besar maka hukumnya harus berat. Hari ini dan di sini itu menurut Mahfud MD sebanyak 92%. Mahfud MD itu Menkumham ya, calon wakil presiden yang gagal. 92% ya, kepala daerah itu dapat bantuan dari Bohir. Bohir itu orang kaya yang menyumbang untuk kampanye. Jadi arus uang tuh dari Bohir ke calon kepala daerah. Dari kepala daerah itu dibagikan ke rakyat. Nah,
Karena kepala daerah itu dapat pinjam, maka dia harus bayar. Bayarnya apa? Dengan menjual jabatan dan menjual proyek. Ini harusnya. Jadi korupsi itu adalah semua terlibat, ya, semua kalangan itu. Karena begitu. Untuk jadi calon presiden itu 9 triliun. Triliun itu berapa orang ininya nolnya? 12 apa 9? Dek. Triliun itu sabar nol. Tika hitungnya. 9 triliun. Coba kita lihat, Gus Dur menjadi presiden, Amin Rais menjadi ketua MPR, Akbar Tanjung menjadi ketua DPR, Megawati menjadi wakil presiden tahun 99 tanpa uang. Itu pemilihan secara perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Negara Pancasila bukan negara demokrasi, tapi negara musyawarah, sesuai dengan sila keempat daripada Pancasila itu sendiri. Ini Mahfud MD, dia bilang kasihan Pak Harto digulingkan, ya. Dengan asumsi Pak Harto turun itu korupsi KKN semakin menurun, bahkan tidak ada. Ternyata semakin parah sekarang. Nah, sumber pemikirannya, penyebabnya adalah karena pemilihan langsung itu. Ya. Saya tahun 2003 itu calon bupati, itu sudah siap 3 miliar cukup. Untuk satu kursi itu 100 juta ya, 30. Cuma karena mau dikasihkan uangnya, dia minta perjanjiannya kalau saya kalah itu harus mengganti 3 miliar. Ya, saya memilih surga daripada penjara. Ya. Dzalika mata'ul hayati dunya, itulah kesenangan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah tempat kembali engkau yang baik. Baik dari apa? Dari 7 kesenangan dunia. Ada yang tahu kesenangan dunia? Surat Ali Imran ayat 14. Zuina linnasi hubus sahawati minan nisa. Ya. Dijadikan indah pandangan manusia terhadap 7 perkara. Apa itu 7? Yang pertama, perempuan. Ya. Zuina linnasi hubus sahawati minan nisa iwal banina. Banina apa? Anak. Arizal. Juina linnasi hubus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dahabbi wal fiddati wal khairi musawamati wal an'am wal has. Zalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pandangan manusia terhadap apa yang diingini. Syahwat. 1 perempuan, 2 anak, 3 harta yang banyak berupa. Harta yang banyak berupa emas, perak, kuda pilihan, ya, binatang ternak, sawah ladang. 7 itu. Nafsu manusia itu 7. Ya. Mas, apa yang diingat 7? Yang satu itu anak. AWW. Oh iya. Perempuan. So, ingatan sabaraha 7 itu. Tadi itu kuda pilihan. Iya, kuda pilihan. Terus kayak sawah, ternak, sama Ayah sebenarnya tanda diingat dah. Perempuan, kuda pilihan, ternak, binatang ternak, sawah, sama apa ya? Neng, apa 7 itu? Perempuan, binatang ternak, emas, terus ininya ke atas ini. Udah. jabatan. Kurang dekat. Jabatan, ke ayah jabatan. Wanita atau perempuan. Yang kedua anak. Yang ketiga emas. Yang keempat perak. Yang kelima kuda pilihan. Yang keenam binatang ternak.
yang ketujuh sawah ladang. Coba ulangi lagi. Neng, berapa ingatnya dari 7? Nggak apa-apa, wajar kalau nggak langsung ingat. Perempuan, anak, emas, perak, udah pilihan. Nggak apa-apa. Berapa itu? Sudah berapa? 4, 5, Mas. Yang satu perempuan, yang kedua anak, ketiga emas, keempat perak, yang kelima kuda pilihan, yang keenam binatang ternak, yang ketujuh sawah. Nah, sawah ladang, very good. 7 ya. Nah, nanti diulang-ulang diingat tuh. Itu kesenangan dunia tuh. Nanti kalau dijabarkan tuh itu seluruh kenikmatan di dunia. Jadi maksud aja itu kalau bagi perempuan itu laki-laki begitu. Nafsunya terhadap laki-laki. Kembali ke laptop ya. Visi dan misi. Visi itu gambaran masa depan yang diinginkan oleh suatu lembaga atau seseorang. Nah, misalnya Mas, gambaran masa depannya 10 tahun yang akan datang seperti apa? Pendapatannya, istrinya, rumahnya, apapun seluruh aspek kehidupan. Nah itu jawabnya. Nah misi itu adalah bagaimana jalan yang harus ditempuh ketika visi itu ingin dicapai. Begitu ya. Bangsa Indonesia adalah masyarakat adil dan makmur. Adil tadi saya sudah menjelaskan, membangun keadilan ya. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini kalau sudah habis diingatkan saya ya waktunya. Sampai jam berapa? 14.20 ya? Belum ya? Hujan ya? Alhamdulillah. Ya, jadi itu sudah adil ya, paham ya adil ya? Pokoknya lu melakukan sesuatu yang berat, hukumnya berat begitu ya. Nah yang ringan begitu ya. Nanti bahasanya itu panjang. Kemudian makmur itu ada indikatornya. Namanya indeks pembangunan manusia. Neng udah belajar ya indeks pembangunan manusia di kebidanan, diajarin nggak? Enggak. Sudah forget money. Yang diingat tinggal skill-skill. Iya. Gak apa-apa, itu dalam bahasa atau menghafal Quran namanya tertimbun. Jadi sesuatu yang sudah kita ingat itu kalau tidak diulang-ulang akan tertimbun. Nanti kalau dibuka lagi ingat lagi tuh. Nah, coba aja kita juga ayat Al-Quran yang sudah hafal tapi tidak pernah diucapkan itu lupa lagi. Tapi kalau dibuka lagi terbuka lagi. Nah itu ya. Kemudian tadi makmur ya. Kembali kepada makmur. Makmur itu ada indikatornya namanya IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Salah satunya ya. Indeks Pembangunan Manusia itu ada 3 aspek. Yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan itu diukur oleh lamanya sekolah. Semakin lama seseorang itu indeks pembangunan manusia bidang kesehatannya semakin tinggi. Kemudian yang kedua, ini harus di bidang kesehatan itu pasti harus hafal itu. Diukur oleh itu pendidikan ya. Kemudian kesehatan diukur oleh 2 hal. Yang pertama adalah kematian ibu dan anak pada waktu melahirkan. Jadi semakin rendah kematian anak atau ibunya itu semakin bagus indeks pembangunan bidang kesehatan. Yang kedua, usia harapan hidup. Apa yang dimaksud dengan usia harapan hidup adalah rata-rata orang Indonesia itu meninggalnya umur berapa? Nah itu sangat bisa dihitung ya, 70 apa 65. Semakin tinggi berarti indeks pembangunan manusia bidang kesehatan semakin besar. Kemudian yang ketiga, indeks pembangunan manusia bidang ekonomi, namanya daya beli, kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara membelinya. Nah itu. Kalau sederhananya itu pendapatan ya. Semakin tinggi pendapatannya itu semakin tinggi. Nah, itu bidang daya beli. Nah, daya beli itu diukur oleh apa? 3 hal. 1 pendapatan, 2 pengeluaran,
ya. Yang ketiga, memproduksi barang dan jasa. Itu. Jadi ada yang dikenal dengan PDB, produk domestik bruto. Kalau daerah itu PDRB, ya, produk regional domestik, ya. RB itu bedanya, ada R-nya, itu regional. Nah itu cara mengukurnya bagaimana? Yaitu ada sampel, ya, bisa dari pengeluaran orang, pendapatan orang, bisa dari barang dan jasa yang diproduksi. Itu yang pertama adalah IPM. Yang kedua, rasio Gini. Apa itu rasio Gini? Adalah perbedaan antara pendapatan rakyat yang paling tinggi dengan paling rendah. Nah, semakin bagus itu adalah yang semakin perbedaannya semakin rendah. Namanya rasio Gini. Menurut Profesor Dr. Jimli Asidiki, dirut, ya, rata-rata, ya, dirut BUMN itu 100 miliar setahun, nih. Gajinya 100 miliar. Saya hitung sebulannya 800. Sebulan tuh. Seorang kepala cabang BRI itu penghasilannya bukan gaji, ya. Gaji dengan penghasilan beda loh. Itu 250 juta. Nah, keponakan saya kebetulan umur 33 sudah menjadi kepala cabang BRI. Umur 33 tuh. Tapi santetnya banyak. Jadi hidup tuh ada risikonya. Ketika kita maju itu pasti, ya. Pasti santetnya tuh dari mana-mana. Termasuk karyawan yang di dalamnya itu, yang merasa dirinya tidak beruntung. Itu nyantet juga tuh. Nah, jadi manusia itu menurut Max Celan itu ada 3 motivasi besar. Yang pertama, manusia ingin berprestasi. Yang kedua, manusia ingin berkuasa. Manusia ingin berafiliasi, membangun persahabatan. Nah, setiap diri manusia itu mempunyai perbedaan yang menonjolnya. Jika seseorang menonjolnya motivasi berkuasa, pasti dia banyak musuh. Nah, itu, ya. Karena merebut kekuasaan dari orang lain pasti memusuhi itu risiko yang harus diterima oleh orang yang punya motif. Ya, para politisi kan itu motivasi berkuasanya tinggi. Nah, itu, ya. Kemudian yang kedua, motivasi berprestasi. Cirinya salah satunya adalah kalau dia ujian pinter, tidak mau memberikan contekan kepada yang lain, temennya. Nah, iya. Nggak mau ngasih, nanti nilainya lebih besar dari Pak ini. Ya, kemudian yang ketiga, motivasi berafiliasi persahabatan. Ini orang yang ketiga ini, dia banyak sahabatnya, disenangi oleh teman-temannya, nih. Tapi tidak punya prestasi dan tidak punya kekuasaan gitu. Nah, seringnya kondangan, uangnya habis. Kondangan. Enak kalau diajak ngobrol tuh, ya, selalu mengalah gitu, ya. Nah, manusia tuh beda-beda tuh. Nah, ada yang menonjolnya persahabatan, ada yang menonjolnya kekuasaan, ada prestasi, dan seterusnya. Nah, itu, ya, visi misi. Rasio Gini tadi. Kemudian tingkat pengangguran di Amerika tahun 2005 itu 2 juta pengangguran. Waktu itu masih kondisi ekonomi bagusnya. Itu negara termaju aja 2 juta pengangguran. Artinya selalu ada gitu. Cuma pengangguran di Amerika itu digaji. Tapi orang strata sosial yang paling rendah gitu, meskipun makan tinggal aja, ya. Itu, ya, rasio Gini, tingkat pengangguran, kemudian tingkat kemiskinan. Ya, jadi negara makmur itu orang miskinnya itu sedikit. Nah, jadi kalau bagusnya tuh belah ketupat itu kayak layang-layang. Yang paling kaya itu sedikit, ya, di tengah itu besar, di bawah yang paling miskin kecil. Itu namanya seperti layang-layang. Nah, sekarang itu seperti segitiga sama kaki. Semakin ke bawah orang miskinnya semakin banyak. Itu kurang bagus tuh. Itu, ya. Pasti dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Indonesia itu SMP kelas 1 rata-rata pendidikannya. Malaysia sudah SMA, orang Yahudi konon kabarnya S3 tuh. Jadi segala sesuatu yang hasil kerja otak itu orang Yahudi, ya.
Nih ya, dicaci tapi dinikmati ya. Biasanya ada orang gerakan apa itu namanya, boikot produk Yahudi, kata itu. Kalau memboikot itu harus semuanya. Anda nggak boleh pegang HP, nggak boleh pegang laptop, itu hasil karya Yahudi, harus begitu. Apalagi misalnya, saya setuju kata itu, tapi harus seluruhan. Misalnya Anda sebagai suami masa mau pakai istri cuma separuh, kan nggak mungkin. Semua ya. Ya. Misalnya nggak boleh minum aqua. Nah, menurut saya bikinlah produk seperti aqua yang kualitasnya sama dengan aqua, begitu. Jangan memboikot aquanya. Bikin dulu produk yang lebih hebat dari aqua. Nah itu panjang ceritanya nih Adinda Makmur ya. Visi misi. Nah kemudian tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu diukur oleh adanya perubahan perilaku, bukan nilai sebetulnya. Nilai akhir daripada pendidikan adanya perubahan perilaku dari anak didiknya itu. Dari yang tadinya tidak bisa mengatasi kebutuhan hidupnya menjadi bisa mengatasi. Ada nanti teori Abraham Maslow ya, nanti lagi lah. Nah kemudian desain mata kuliah. Jadi desain itu seperti gambar lah, mana aja yang diperdalam, mana itu. Kemudian kompetensi inti dan kompetensi dasar ya. Kompetensi itu adalah ilmu, perilaku dan kemampuan seseorang. Nah, kompeten. Maka nanti teman-teman itu yang sudah kebidanan ya, kan ada uji kompetensi, itu menunjukkan ilmunya, perilaku, sikap ya, dan keahlian. Inti dan dasar. Saya kira itu. Ya, any question? Ya. Maksudnya anti radikalisme? Ya kan ada yang misalkan kayak membawa ke titik keburukan, itu kan maksudnya ke radikalisme ya Pak. Nah itu sebaiknya kita gimana kalau teman-teman? Contoh konkretnya dia punya sikap apa? Perilaku apa? Misalkan kayak memusuhi temannya, padahal jelas belum tentu temannya itu mengucapkan apa yang dia ucapkan, misalkan menghasut temannya. Menghasut ya, ya, ya ini aja disikapi dengan tenang begitu ya. Jadi ada itu bahasanya satu paket, konservatif, radikalisme, ya fundamentalisme. Nah itu urutannya ada tuh. Mengapa orang radikalisme? Nanti ujungnya terorisme. Jadi radikalisme itu radikal dan isme. Apa yang dimaksud dengan radikalisme itu? Isme itu paham, radikal itu sesuatu yang perubahan yang drastis ya. Yang Nah, radikal itu sebenarnya radik itu ke akar-akarnya. Sebenarnya kalau dalam arti positif nggak apa-apa. Yang namanya filsafat itu kan berpikir radikal. Berpikir dari akar persoalannya. Misalnya begini. Seorang filosof itu orang filsafat, memikirkan bagaimana membangun masyarakat adil dan makmur. Nah, misalnya makmur, itu dia berpikir tuh, apa persoalannya bangsa Indonesia ini miskin? Ya, dia gali tuh, berpikir radikal. Sebetulnya radikal itu tidak selalu negatifnya. Oh iya, jadi dia temukan bahwa bangsa Indonesia itu malas. Ya. Kemudian udun. Penyebab kemiskinan itu menurut penelitian 25% itu merokok. Dibuktikan dengan salah satu ranking terkaya di dunia 1 sampai 15 itu salah satunya yang punya pabrik rokok. Jadi uang terpindah dah dari orang-orang miskin ke beliau tuh, ke dia yang terkaya gitu. Nah itu. Jadi radikal itu, kenapa orang radikal itu biasanya di dalam belajar agama pun dia hanya belajar pada satu paham. Ya, kemudian kurang gaul, ya, kurang gaul seperti itu. Nah, nanti berujungnya terorisme. Teror itu kan dan isme ya, membuat orang tercekam, orang lain tercekam. Itu perbuatan seseorang yang dianggap
jadi terorisme. Dan terorisme itu tidak berdasarkan agama tertentu, tapi itu sebuah proses orang yang khusus lah seperti itu. Begitu nih, ya hindari aja lah lebih baik daripada. Ya, terorisme itu kan ada verbal, ada fisik ya. Apa yang dimaksud verbal itu suatu ucapan yang menyakiti seseorang, bahkan Abraham namanya Helsinki itu 3 perbuatan manusia yang membunuh seseorang itu mengkritik, membandingkan dan mencela. Mengkritik, membandingkan dan mencela. Itu namanya terorisme dalam bentuk verbal, ucapan ya, menyakiti orang lain, membuat sakit, mencela dan sebagainya. Nah, kalau terorisme fisik itu seperti yang menggunakan bom di Jalan Tamrin ya, di Jakarta kan, pernah di Bali. Ada yang bertanya, Pak, itu kalau yang membuat bom di Jalan Tamrin itu jihad bukan? Nah, itu kan di Jalan Tamrin. Kalau jihad itu di Jalan Allah. Nah, karena itu bukan di Jalan Allah, di Jalan Tamrin, jadi bukan jihad gitu ya. Benar deh. Tapi biasanya gitu uang nggak sih? Ada yang donaturnya. Iya, jadi uangnya itu buat keluarganya. Iya. Memang dia mati gitu. Uangnya buat siapa gitu. Nah, itulah kalau sudah masuk wilayah keyakinannya, sepertinya jadi gelap begitu ya. Gitu. Tapi kan diungkap-ungkap itu seperti Imam Samudra dibongkar kuburannya tetap utuh gitu kan. Itu masuk ke dalam paham seseorang ya. Ya itu. Ya karena pemahaman agama yang keliru lah menurut saya gitu. Kan tadi itu tidak boleh memaksakan kehendak pada orang lain. Oke, itu nih. Berapa menit lagi? Masih lama ya. Nah ini baru. Jadi setiap bab itu ada kerangka berpikir dan sistematika, kemudian rangkuman. Nah kalau itu sudah dipahami, maka kita masuk ke dalam babnya gitu ya. Jadi setelah ini ada rangkuman nih. Oke, lanjut nih. Giliran siapa nih? Si Mas lagi ya. Harapan untuk mahasiswa. Untuk memahami konsep hakikat dan perjalanan pendidikan Pancasila di Indonesia. Nah itu, aduh HP-nya dipakai itu ya. Ayah nanti di dia Kamus Besar Bahasa Indonesia kayaknya nggak ada ya. Punya nggak? Nggak ya? HP-nya nggak punya itu ya. Harus ganti nih. Ada bisa download nggak? Mas? Bisa download KBBI ke HP saya? Nah, sambil istirahat mesti kecapean.